Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 27 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bacaan kita pada pagi hari ini, tanggal 27 Mei, berjudul Keselamatan oleh Kasih Karunia Allah. Ayatnya terdapat dalam Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Yesus telah memberikan cawan berkat kepada mereka yang merasa bahwa mereka kaya, dan aku telah memperkaya diriku dengan tidak kekurangan apa-apa. Dan mereka telah berpaling dengan cemooh dari pemberian yang penuh kemurahan hati itu. Dia yang merasa sempurna, dia yang berpikir bahwa dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya, tidak berupaya supaya ikut serta memperoleh kasih karunia dari kebenaran Kristus. Kesombongan tidak merasakan keperluan, dan itu menutupi hati terhadap Kristus dalam berkat-berkat tak terbatas yang akan Dia berikan. Tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati orang yang demikian. Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri tidak meminta dengan iman dan menerima berkat Allah. Mereka merasa lengkap, itu sebabnya mereka pergi dengan hampa. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka atau melakukan suatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri adalah orang-orang yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Kristus. Mereka itulah yang miskin di hadapan Allah, yang dinyatakannya berbahagia. Siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal. Dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah yang memberikan keyakinan, melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Mereka lihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Seperti pemungut cukai yang malang itu, mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dan mereka diberkati. Ada pengampunan bagi orang yang menyesal, karena Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua yang merasakan dalamnya kemiskinan jiwa mereka, yang merasa bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka, boleh mendapat kebenaran dan kekuatan dengan melihat kepada Yesus. Diambil dari Khotbah di atas Bukit, halaman 16-18. Demikian bacaan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Apakah maksudnya? Untuk membantu, mari kita baca terjemahan Alkitab yang berikut ini, dari versi King James dan terjemahan lama. Dalam terjemahan Alkitab versi King James dikatakan, "The grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men," yang artinya, kasih karunia Allah yang membawa keselamatan telah muncul atau telah kelihatan kepada semua orang. Hal yang sama dinyatakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan lama. Dikatakan, karena sudahlah kelihatan anugerah Allah yang mendatangkan keselamatan kepada segala manusia. Intinya, kasih karunia Allah itu telah muncul.
telah kelihatan kepada semua orang. Karenanya, apakah kasih karunia Allah yang telah kelihatan itu? Untuk menolong, kita perlu pahami apa itu kasih karunia. Roh Nubuat menjelaskan dalam God's Amazing Grace halaman 10 paragraf 2 dikatakan, dengan tidak menuruti perintah Allah, manusia jatuh di bawah kutukan hukumnya. Kejatuhan ini memanggil kasih karunia Allah untuk muncul atas nama orang-orang berdosa. Kita seharusnya tidak perlu belajar arti dari kata kasih karunia ini seandainya kita tidak jatuh. Allah mengasihi para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya, dan patuh pada semua perintahnya. Tetapi Dia tidak memberi mereka kasih karunia. Makhluk-makhluk sorgawi ini tidak mengenal kasih karunia. Mereka tidak pernah membutuhkannya, karena mereka tidak pernah berbuat dosa. Jadi, kasih karunia hanyalah bagi kita yang berdosa, dan karenanya kasih karunia dipanggil untuk muncul kepada kita semua orang berdosa. Kenapa? Karena masih dalam God's Amazing Grace halaman 10 paragraf 2 dijelaskan, kasih karunia adalah atribut Allah yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya, tetapi dikirim untuk mencari kita. Allah bersukacita menganugerahkan kasih karunia ini kepada setiap orang yang mendambakannya. Kepada setiap orang Dia memberikan istilah belas kasihan, bukan karena kita layak, tetapi karena kita sama sekali tidak layak. Kebutuhan kita adalah kualifikasi yang memberi kita kepastian bahwa kita akan menerima karunia ini. Inilah kasih karunia itu, yaitu bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena kita tidak layak. Sebab bukan kita yang mencarinya, tetapi kasih karunia itu Allah utus untuk mencari kita yang berdosa ini. Karenanya semakin jelas bahwa kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus. Sebab Yesuslah yang Bapa karuniakan kepada kita meskipun kita tidak layak, dan Yesuslah yang Bapa utus untuk mencari kita. Tentang hal ini, Alkitab telah lebih dahulu menyatakannya dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus, anak Allah yang Bapa utus ke dunia ini untuk mencari yang hilang, adalah penuh kasih karunia. Dan kita dapat menerima kepenuhan kasih karunia tersebut. Yohanes 1 ayat 16 dan 17 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia datang kepada kita oleh Yesus Kristus, sebab Yesuslah yang penuh kasih karunia. Karenanya, jelas, kasih karunia Allah yang telah muncul atau telah kelihatan kepada semua manusia adalah Yesus Kristus. Sebab memang Yesuslah yang selamatkan kita. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald Maret 6 tahun 1888 paragraf 2 berbunyi, tidak ada keselamatan bagi kita kecuali di dalam Yesus. Karena melalui iman, di dalam Dialah kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Titus tadi berkata bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan telah kelihatan, dan kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus, sebab tidak ada keselamatan bagi kita kecuali di dalam Yesus. Karenanya jelas, kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah sekarang, bagaimana hubungannya dengan Roh Kudus? Sebab renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 166 paragraf 2 berbunyi, siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal, dan tugas Roh Kuduslah menyadarkan orang terhadap dosa. Jadi, tugas Roh Kudus adalah untuk sadarkan kita terhadap dosa-dosa kita. Nah, dalam tulisan lainnya Roh Nubuat menyatakan, Steps to Jesus halaman 22 paragraf 1 berbunyi, setiap keinginan yang benar datang dari Kristus. Dialah satu-satunya yang dapat membuat kita membenci dosa.
Kristus satu-satunya yang membuat kita membenci dosa. Bagaimana kita bisa benci akan dosa kalau kita tidak sadar akan dosa itu? Jadi, yang menyadarkan kita akan dosa adalah Yesus, dan Dia juga yang membuat kita membenci dosa. Karenanya, Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa adalah Yesus Kristus. Sebab memang dalam suratnya nomor 66 tanggal 10 April tahun 1894, Roh Nubuat menyatakan, "Tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus." Jelas, Roh Kudus yang sadarkan kita akan dosa adalah Yesus Kristus, sebab hanya Kristus yang dapat selamatkan kita dari dosa. Yesuslah kasih karunia Allah yang telah kelihatan kepada semua manusia. Yesuslah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Dan Dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pagi hari ini, bahwa kami yang tidak layak ini, oleh karena besarnya kasih-Mu kepada kami, Engkau karuniakan kasih karunia-Mu, yaitu anak-Mu yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, ubahkan dan persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.